salah satu untuk memimpin doa. Saya tunjuk ya. Johannes Vianney ada enggak? Oke, teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, adalah kita berdoa. Doa saya pimpin secara kata. Bapak, terima kasih atas hari ini. Kau telah memberikan kami kesehatan, sehingga kami dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini. Bapak lindungi kami, dapat kami kuliah hari ini, agar semua yang diberitahu oleh dosen kami serap. Amin. Dalam nama Bapa dan Oke, terima kasih Johannes Vianney. Oke, saya share dulu ya. Share screen. Sudah kelihatan teman-teman? Oke. doa. Ya, di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang pengolahan data komputer. Jadi kita review sebelum masuk ke pengolahan data, kita review ulang. Sebuah komputer ini suatu komponen atau mesin elektronik ya. Di dalamnya semuanya kebanyakan elektronik. Kemudian dapat menerima input data. Bisa keyboard maupun mouse. Kemudian datanya tadi setelah diberikan data atau input, kemudian datanya diolah. Setelah data diolah, ini akan memberikan hasil ya, memberikan output berupa informasi ya bisa digunakan untuk kegiatan lain, atau informasi ini digunakan untuk mengambil keputusan. Kemudian menggunakan suatu program yang tersimpan di memori. Ini selain mengolah, dia juga mengambil suatu program atau data ya yang disimpan di memori komputer. Kemudian dapat menyimpan program dari hasil pengolahan. Kemudian yang komputer ini bekerja secara otomatis karena kita sudah memberikan program untuk pengolahan data ya. Jadi kita sudah menanamkan program, jika ada data maka akan otomatis diolah, kemudian akan mengeluarkan informasi. Oke. Untuk pembagiannya, komputer ini dibagi atas data yang diolah ya. Jadi ada data analog, ada data digital, dan data hibrid. Di sini ada 3 komputer di sini jenisnya. Ini dibedakan berdasarkan data input yang diolah. Yang pertama, komputer analog di sini digunakan untuk data yang sifatnya kontinu dan bukan data yang berbentuk angka, tetapi dalam bentuk fisik, misalnya arus listrik, temperatur, tegangan, kecepatan, tekanan, itu bisa langsung dibaca oleh komputer. Kemudian komputer digital ini digunakan untuk data berbentuk angka atau huruf ya. Ini keunggulannya, memproses datanya lebih tepat, lebih presisi. Kemudian dapat menyimpan data selama masih dibutuhkan oleh proses. Kemudian dapat melakukan operasi logika, perhitungan ya,
atau arit matematik. Kemudian data yang telah dimasukkan dapat dikoreksi atau dihapus. Kemudian output dari komputer di sini dikoreksi atau dihapus oleh output komputer di sini. Oke, kemudian komputer hibrid di sini gabungan antara data input yang analog dengan data input yang digital. Jadi data komputer ada 3, ada analog, ada digital, ada kombinasi antara analog dan digital, namanya hibrid ya. Sekarang pun mobil-mobil pun ada yang hibrid, menggunakan bahan bakar premium dan listrik ya. Sekarang banyak sekali mobil-mobil listrik, ini ya hampir sama lah dengan komputer. Kemudian komputer berdasarkan kegunaan, di sini untuk special purpose ya, untuk tujuan tertentu, kemudian untuk kebutuhan umum. Kemudian perbedaannya di sini komputer yang dirancang untuk kebutuhan khusus, kemudian program tertentu sudah tersimpan di dalam komputernya. Komputer yang untuk kebutuhan khusus programnya sudah ditentukan ya, kita tidak bisa merubah-rubah. Kemudian dapat berupa komputer analog maupun digital. Salah satu umumnya adalah komputer analog di sini. Ini untuk komputer berdasarkan special purpose data inputnya di sini. Kemudian untuk kebutuhan umum general purpose, di sini komputer yang dirancang untuk menyelesaikan bermacam-macam masalah. Dapat berupa komputer analog dan maupun digital ya. Umumnya adalah komputer digital. Yang kita pakai itu untuk yang general purpose komputer ya. Jadi bisa digunakan untuk apa saja sebenarnya. Kemudian kita harus bisa membedakan dulu antara data dan informasi. Kita harus bisa membedakan antara data dan informasi. Pertama, data itu sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Selanjutnya, informasi di sini hasil ya. Informasi itu hasil pengolahan dari sebuah model, formasi, organisasi ataupun suatu perubahan bentuk dari data yang memiliki nilai tertentu dan bisa digunakan untuk menambah pengetahuan bagi yang menerimanya. Jadi data dan informasi ini sangat berbeda ya. Kalau data itu harus diolah dulu, tapi kalau informasi itu hasil dari pengolahan. Kita lihat di blok sebelah ini ada gambar. Jadi ada berbagai macam data, kemudian diolah, diproses menjadi 2, informasi bermanfaat atau menambah pengetahuan dan data tidak menambah pengetahuan. Jadi ada yang seperti umpamanya data yang untuk berguna itu ya umpamanya untuk suara. Ada bass, treble, vokal. Kemudian data yang tidak digunakan mungkin noise-nya. Ini yang setelah pemrosesan ya. Kemudian untuk siklus pengolahan data, ya pertama dari hardware input, kemudian masuk ke sistem proses, pemrosesan, kemudian yang terakhir output. Siklus pengolahan data yang dikembangkan di sini, pertama origination ya, maksudnya yang data-data masih ori ya, tidak diolah tapi data-data yang langsung masuk ke input komputer. Kemudian dari data tersebut masuk ke input, kemudian diproses, bisa langsung ke output,
kemudian didistribusikan, bisa langsung diolah lagi, jadi memutar ya. Oke, sebentar, ada yang chat. Oke, kemudian origination di sini proses pengumpulan data yang berupa proses pencatatan data ke dokumen dasar. Jadi nanti kalau kalian membuat suatu tugas akhir ataupun alat, ini pun harus sesuai dengan blok sistem yang seperti ini ya, seperti pada blok sistem komputer. Jadi ada pemrosesan pengumpulan data atau origination, kemudian dari data tadi dikumpulkan masuk ke input, setelah input diproses, kemudian baru ke output, kemudian didistribusikan, bisa distribusikan ke output yang lain ataupun dikembalikan ke input komputer ya. Selanjutnya siklus pengolahan data. Di sini input itu merupakan proses memasukkan data ke dalam proses komputer melalui alat input device. Bisa mikrofon, bisa sensor, bisa keyboard, bisa mouse, kemudian kamera, itu juga termasuk input. Selanjutnya data tadi diproses ke bagian blok processing. Di sini untuk pengolahan data dengan alat memproses. Contohnya processing device yang berupa proses menghitung, membandingkan, mengklasifikasikan, mengurutkan, mengendalikan atau mencari di storage. Kemudian blok output. Di sini proses menghasilkan output dari hasil pengolahan data dengan menggunakan alat output berupa device ya, yaitu berupa informasi, bisa monitor, speaker, kemudian printer, itu juga termasuk device output. Kemudian distribution, proses dari distribusi output kepada pihak yang berhak dan membutuhkan informasi ya. Contohnya kalau komputer ini bisa berkomunikasi dengan komputer yang lain ataupun dengan HP dan printer juga. Yang penting ada proses pengiriman data dan penerima data ya. Kemudian sistem komputer, di sini jaringan dari elemen-elemen yang saling berhubungan itu membentuk suatu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok. Di sini dibedakan ada hardware, jadi peralatan fisik, kemudian software itu pengoperasian dari komputer itu sendiri ataupun berbagai perintah prosedur pemrosesan data yang telah ditetapkan. Kemudian brainware, di sini orang-orang yang bekerja secara langsung dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu ataupun orang-orang yang tidak bekerja secara langsung menggunakan komputer, tetapi menerima hasil kerja dari komputer, itu termasuk brainware ya. Jadi hardware, software, dan brainware di sini. Dan bagaimana komputer ini bekerja? Dilihat dari gambar di sini ada proses yang nomor 1 di sini ya. Di sini ada penomoran yang 1, dia memasukkan input, ada mouse, ada keyboard, kemudian dikirim ke CPU, Central Processing Unit. Ini diolah dari angka ataupun teks ataupun format lain, suara diolah di CPU. Kemudian ada storage, yang ketiga itu storage untuk penyimpanan, bisa CD-ROM, bisa hard disk, bisa tape atau floppy disk. Ini proses ketiga. Kemudian proses keempat ini memproses informasi output ya. Ini ada contohnya monitor, speaker, printer,
Kemudian yang kelima itu komunikasi, bisa modem, bisa Bluetooth maupun infrared ya. Di sini fungsinya ya untuk mengirimkan informasi yang telah diolah oleh komputer. Ini untuk komputer ini bekerja itu seperti ini. Oke, dilihat dari perkembangan teknologi komputer yang kita kenal saat ini adalah pengembangan teknologi elektronika dan informatika. Sehingga bentuk komputer yang asalnya berukuran besar membutuhkan tempat yang besar sekarang berbentuk kecil dengan kemampuan yang besar. Poin kedua, kemajuan industri komponen elektronika atau IC, Circuit Integrated Circuit, telah mendorong terciptanya perangkat chip IC yang beragam dan mendukung berbagai keperluan pembuatan produk elektronik. Poin ketiga, di sini kemajuan teknologi elektronik tidak terlepas dari adanya kemajuan di bidang pengetahuan dan pengolahan bahan atau semikonduktor, khususnya silikon. Kemudian pemanfaatan teknologi komputer. Di sini manfaat komputer saat ini cukup beragam ya, mulai sebagai alat bantu menulis, menggambar, mengedit foto, membuat video, memutar lagu, sampai analisa data hasil penelitian maupun mengoperasikan program-program menyelesaikan problem-problem ilmiah dan bisnis. Kemudian di dunia anak, ini telah lama mengenal alat permainan games yang dikendalikan oleh sistem komputer. Dan di bidang industri, di sini komputer digunakan untuk mengontrol mesin-mesin produksi. Jadi sekarang mesin-mesin yang modern, industri-industri besar pun sekarang berpindah ke controllernya yang langsung ke komputer ya. Jadi semua komputer itu sudah tertanam pada mesin. Jadi kalau rusak mungkin langsung ganti komputernya, tinggal install ulang. Kemudian di bidang department store, di sini menggunakan komputer sebagai mesin cash register. Ada lagi di bidang pendidikan, banyak peralatan laboratorium yang dilengkapi komputer agar dapat bekerja lebih teliti, mengatasi kendala kehambatan indera manusia. Oke, kemudian pengertian dasar data, informasi, dan sinyal ya. Jadi komputer ini akan mengolah ketiga ini, kalian harus pahami, harus bisa membedakan antara dasar data, informasi, sinyal, dan sinyal. Di sini data itu adalah kenyataan atau fakta penting yang tercatat atau terekam yang dapat diproses atau diinterpretasikan oleh komputer dan manusia sehingga menghasilkan arti yang bermacam-macam. Jadi data yang masih mentah ya di sini. Di sini ada data analog dan digital. Dibedakan jadi dua, kalau data ada data analog dan data digital. Kemudian definisi informasi. Di sini kenyataan atau fakta penting yang tercatat atau terekam yang mempunyai arti yang unik dan dapat diinterpretasikan oleh manusia. Jadi informasi ini hasil dari pemrosesan sebuah data dan bisa digunakan ya, bisa mempunyai arti, kemudian digambar, dijadikan acuan untuk manusia membuat keputusan. Yang ketiga, di sini definisi sinyal. Ini bisa data atau informasi yang telah mengalami suatu proses sedemikian rupa sehingga siap untuk dikirim ke pihak penerima melalui saluran transmisi. Jadi sudah dikomunikasikan ya dengan pihak luar untuk sinyal ini, pengirimannya. Di sini ada dua sinyal, yaitu sinyal analog dan digital. Kemudian data analog ini, sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu, yang membawa informasi
dengan mengubah karakteristik gelombang. Kemudian ada dua parameter karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog, amplitudo dan frekuensi ya. Kalau kalian sudah masuk ke elektronika, ini kalian sudah bisa membaca data analog pada osiloskop ya. Yaitu yang dinamakan data analog. Ciri-ciri dari data analog, di sini isyarat analog biasanya dinyatakan dengan gelombang sinus atau setengah lingkaran. Kemudian jangkauan transmisi data dapat mencapai jarak yang jauh. Yang ketiga, di sini sinyal ini mudah terpengaruh oleh noise. Contohnya ada suara atau sound, kemudian gambar, video, itu termasuk data analog. Kalau digrafikan, digambarkan data analog itu seperti ini ya. Kalau kalian pernah menggunakan pengeditan suara atau Camtasia, ini bisa Movie Maker, itu harus bisa ngedit ini suaranya. Jadi ada software di sini. Di sini menggunakan Audacity. Jadi data analognya itu kelihatannya seperti gelombang di sini. Kemudian data digital. Di sini data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Ciri-ciri data digital. Di sini sudah pernah mendapatkan kuliah digital ya, teman-teman? Belum. Oh, belum. Semester putus. Oh iya. Sebenarnya enggak. Suara saya putus-putus enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, sebentar saya ganti sinyal dulu ya. Saya pakai simpati. Saya ganti jaringan pakai Indosat sekarang. Semoga lancar lah. Bentar. Halo teman-teman, masih dengar? Masih, Pak. Sekarang Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Jelas atau putus-putus? Putus-putus, Pak. Putus-putus, Pak. Putus-putus, Pak. Iya. Nah. Halo, ini masih putus-putus enggak? Ini sudah ganti jaringan pakai Indosat saya. Masih putus-putus, Pak. Tapi sudah nggak terlalu putus-putus kayak tadi, Pak. Oh ya. Mendingan, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Ini data digital, tapi masih kelihatan kan PPT saya? Masih, Pak. Oke. Kita lanjutkan data digital di sini. Dalam bentuk pulsa, data yang dalam bentuk pulsa mengalami perubahan tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Ciri-ciri data digital di sini mampu mengirimkan informasi dengan kecepatan cahaya yang mengakibatkan informasi dapat dikirim dengan kecepatan tinggi. Kemudian penggunaan yang berulang-ulang terhadap informasi tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi itu sendiri. Yang poin ketiga, informasi dapat dengan mudah diproses dan dimodifikasi ke dalam berbagai bentuk. Keempat, di sini dapat memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar
dan mengirimkannya secara interaktif. Contohnya teks, kemudian integer atau angka ya di sini. Oke, di dalam pengolahan data, di sini data digital itu harus dirubah dulu ya dalam berbagai format. Bisa ASCII, bisa biner, bisa chart, atau hexa ya. Ini dikirim biasanya ya ke biner dulu. Berbagai huruf dikonversi menjadi ini biner. Dan yang sebelah kanan ini kalau 1 maka sinyalnya yang atas, kalau 0 ini yang bawah ya. 0 itu di bawah, kemudian kalau 1 di atas. Ini yang namakan sinyal digital. Ini juga sama, yang paling bawah ini. Kemudian berbagai jenis gelombang sinus atau sinyal analog. Di sini ada 3 sinyal analog itu. Sinyal analog memiliki 3 variabel. Pertama, amplitudo, yaitu merupakan ukuran tinggi rendahnya tegangan dari sinyal analog. Ini ya. Ada garis yang tengah di sini. Di sini namakan amplitudo puncak di sini. Merupakan ukuran tinggi rendahnya tegangan. Di sini yang tengah itu 0 di sini, nilainya ke 0. Kemudian amplitudo itu yang jarak naik ini, yang vertikal ini. Kemudian frekuensi adalah jumlah gelombang sinyal analog dalam satuan detik. Di gelombang frekuensi di sini ini ya. 1 gelombang dibagi 1 detik ini. Kemudian fase atau fasa di sini adalah besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Mana fasa? Sudutnya, oke ya. Besar sudut dari sinyal analog. Oke, berbagai jenis gelombang sinus, sinyal analog dan sinyal digital ya. Yang paling atas di sini ada sinyal analog, bentuknya seperti ini. Kemudian yang digital yang bawah kondisi 1 dan 0, ada 2 kondisi saja. Yang bawah parameter bawah ini waktu, kemudian yang atas itu ya tegangan biasanya. Bisa dilihat menggunakan osiloskop bahwa itu membedakannya sinyal analog ataupun digital, ini dilihat menggunakan osiloskop. Kemudian berbagai penyimpanan data. Di sini ada data analog dan digital. Contohnya kalau penyimpanan digital itu bisa CD, DVD, hard disk maupun flash disk ya. Kemudian untuk penyimpanan analog ini contohnya pita kaset, itu termasuk analog. Kemudian yang harus ketahui juga, ini ada frekuensi, spektrum dan bandwidth. Konsep domain waktu di sini sinyal kontinu atau analog ini berbentuk variasi yang mulus dengan berjalannya waktu. Kemudian sinyal diskret berada pada tingkat konstan, kemudian berubah pada tingkat konstan yang lain. Ini yang digital. Ada juga sinyal periodik, mempunyai bentuk yang berulang dengan berjalannya waktu. Kemudian ada sinyal aperiodik, bentuk tidak berulang dengan berjalannya waktu. Jadi berubah-ubah ya, aperiodik. Oke, contohnya ini, sinyal kontinu dan diskret. Sinyal kontinu bentuknya yang ini, atas. Enggak tentu ini. Kemudian yang digital, yang bawah, kondisinya 1 dan 0 ini. Sinyal periodik ini ya bisa dilambangkan analog, kemudian yang bawah digital.
Kemudian A ini ya amplitudenya, kemudian periode itu waktu dalam T sama dengan 1/f frekuensi ya. 1/f. Amplitude atau volt di sini. Oke, kemudian gelombang sinus. Di sini amplitude puncak. Di sini maksimum kuat sinyal bisa disatuankan menjadi volt ya. Kemudian frekuensi itu ya F, kecepatan perubahan sinyal satuannya hertz atau putaran per detik. Dan periode di sini waktu untuk satu pengulangan. Jadi untuk mendapatkan T periode ini T sama dengan 1/f atau F sama dengan 1/T. Kemudian fasa ini sudut posisi relatif dalam waktu. Kemudian untuk perhitungan frekuensi, di sini ada contoh. Diketahui bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu siklus lengkap dengan gelombang listrik adalah 0,04 detik. Berapakah frekuensinya? Berarti T diketahui dulu. T sama dengan 0,004 detik. Kemudian yang ditanyakan F. Kemudian jawaban frekuensi sama dengan 1/T periode. F sama dengan 1/0,004 sama dengan 250 Hz. Jadi frekuensinya adalah 250 Hz di sini. Oke, gampang. Kemudian untuk memperhitungkan periode, contohnya ya, diketahui bahwa frekuensi listrik bolak-balik atau AC ya, di Indonesia itu 50 Hz. Jadi beda-beda ya, setiap negara pun mempunyai frekuensi sumber tegangan listrik itu nilainya beda, ada yang 60, ada yang 40, ada yang 50. Pertanyaannya adalah diperlukan waktu berapa lamakah untuk menghasilkan satu siklus lengkap gelombang listrik? Di sini diketahui frekuensi ya, frekuensi sama dengan 50 Hz. Kemudian yang ditanyakan T sama dengan 1/f. Di sini T sama dengan 1/50. Kemudian T atau periode 0,02 detik. Jadi diperlukan 0,02 detik untuk menghasilkan satu siklus lengkap gelombang listrik. Oke, kemudian ada yang dinamakan spektrum dan bandwidth. Spektrum di sini ini jangkauan frekuensi yang dikandung di dalam sinyal. Nanti ada penjelasan pada gambar ya. Kemudian dibaca dulu nanti bandwidth absolut, lebar sempitnya rentang frekuensi atau lebar spektrum ya. Dan bandwidth efektif di sini sering disebut bandwidth saja. Pita sempit dari frekuensi yang mengandung kebanyakan energi. Kemudian ada komponen DC, komponen frekuensi 0, dan kecepatan data dan bandwidth ya. Setiap sistem transmisi mempunyai pita terbatas dari frekuensi. Hal ini membatasi kecepatan data yang dapat dibawa. Oke, yang dinamakan bandwidth ini yang area ya. Yang sebelah kanan ini bandwidthnya 5 sampai 90 Hz. Kemudian di sini energi panjang gelombang sinar ya. Ada sinar gamma, sinar X, sinar UV, sinar infrared, gelombang radio, radar TV FM, AM. Nah ini gelombangnya ini panjang gelombangnya ya 0,001 nm. Panjang gelombang semakin bertambah, ini semakin digunakan untuk berbeda fungsi juga ya, untuk pemancar radio. Kalau radio kan dibatasi 89 atau 88 ya, biasanya 88 sampai 108 Hz ya.
Oke, kemudian di gambar sebelah bawah di sini gelombang ini yang ada gelombang radio di sini sama mikrogelombang, infrared, tampak, ultraviolet, sinar X, sinar gamma. Di sini jenis radiasi panjang gelombang. Jadi ada 10⁻3, 10⁻2, 10⁻5. Kemudian skala perkiraan panjang gelombang untuk radio ya bangunan, kemudian yang ini untuk manusia kupu-kupu. Ya, berdasarkan panjang gelombang di sini. Oke, kemudian transmisi data analog dan digital. Transmisi di sini komunikasi data dengan propagasi, penjalanan dan pemrosesan sinyal. Biasanya sinyal digital atau data digital dan sinyal analog untuk data analog. Bisa menggunakan sinyal analog untuk membawa data digital. Contohnya modem atau pemancar ya. Dia menggunakan sinyal analog ya. Kalau bisa juga handphone kalian itu kalau membaca sinyal ya sinyal analog, kelihatan di gambar sinyalnya berapa tingkatan. Kemudian bisa menggunakan sinyal digital untuk membawa data analog. Jadi compact disc contohnya. Oke, kemudian transmisi data analog dan digital. Di sini ada workstation, komputer, kemudian ada modem memancarkan sinyal, kemudian di sini public telephone network, kemudian ada modem lagi, kemudian server. Jadi komunikasi dua arah antara server dan workstation atau komputer. Contoh kedua di sini dari contohnya ya, dia mengirimkan teks, ini dirubah menjadi digital bitstream, kemudian masuk ke transmitter, pengirim ya, pengirim transmitter. Ini yang dipancarkan transmitter itu sinyal analog. Gelombangnya analog pun seperti ini ya. Kemudian dari transmitter masuk ke transmission system. Dari transmisi mengirimkan lagi ke analog sinyal, diterima di receiver. Setelah receiver ini dirubah lagi menjadi digital. Kemudian sudah sampai tujuan ini untuk pengiriman data ya, dari input information, input data, transmit sinyal, receive sinyal, output data, kemudian output information. Di sini transmisi data analog dan digital. Oke, selanjutnya sinyal. Di sini data atau informasi yang telah mengalami suatu proses dan sedemikian rupa sehingga siap untuk dikirim ke pihak penerima melalui suatu saluran transmisi. Kemudian data yang dijalankan atau dipropagasikan, transmisikan berupa di sini ada data analog ya. Jika analog di sini variabelnya secara kontinu, berbagai media transmisi. Contoh media transmisi di sini ada kawat, ada serat optik, udara. Jadi medianya ya, media transmisi untuk pengiriman data analog. Kemudian speed bandwidth di sini untuk sinyal 100 Hz sampai 7 kHz. Dan telepon bandwidth di sini 300 Hz sampai 3400 Hz. Kalau untuk video bandwidth itu 4 MHz. Sinyal analog membawa data analog dan data digital. Di sini ada contoh analog sinyal, represent data with continuously varying electromagnetic wave ya. Jadi ada telepon zaman dulu ini pakai kabel. Analog data bisa dari suara ya, voice sound, gelombang suara, kemudian ke telepon. Telepon pun mengirimkan data analog atau sinyal analog. Kemudian untuk digital di sini contohnya
digital data, binary voltage pulse, jadi pulsa tegangan di sini. Dari pulsa tegangan dikirim ke modem, modem mengirimnya itu bisa berupa analog sinyal, jadi dirubah dulu. Jadi fungsi dari modem di sini dari mengubah antara digital ke analog, baru dipancarkan sinyal analognya. Kemudian dimodulasi jadi frekuensi carrier utama. Kemudian sinyal digital membawa data analog dan digital. Contohnya di sini digital sinyal mempresentasikan data dengan sekuensial atau pulsa tegangan. Yang pertama analog sinyal. Di sini ada namanya kodek di sini untuk mengirim atau mengubah ke digital sinyal. Kemudian ada digital data, kemudian dikirim, ditransmisikan atau transmitter dikirim, yang diterima pun digital. Jadi tidak perlu mengubah, kalau mengubah tadi harus ada kodek, tapi kalau digital ke digital itu harus menggunakan digital transmitter. Oke, untuk transmisi analog di sini sinyal analog di sini ditransmisikan tanpa mengetahui isinya. Bisa berupa data analog ataupun digital. Selanjutnya terjadi pelemahan atau atenuasi jika melebihi jarak yang ditentukan. Jadi ada batas jarak tertentu ya. Kita umpamanya mau menggunakan wifi, itu pun maksimal 15 meter. Kalau udah 15 meter sudah tidak kuat lagi ya, tidak bisa connect ke internet ataupun wifi itu. Tapi juga bisa menaikkan noise. Oke, untuk gangguannya mungkin sinyalnya tidak full, ada sinyal-sinyal yang mempengaruhi dalam pengiriman data ya. Contohnya gambar ini propagasi gelombang radio. Ada pemancar radio, kemudian yang diterima ke antena radio atau receiver ya. Kemudian transmisi digital di sini sangat memperhatikan isi. Integritas sinyal sangat dipengaruhi oleh noise atenuasi. Kemudian menggunakan repeater. Repeater menerima sinyal, kemudian mengekstrak bit pattern. Kemudian dikirim ulang. Atenuasi ini bisa ditanggulangi noise ya. Ini noise tidak dikuatkan di sini. Oke, kelebihan transmisi digital. Di sini pertama teknologi digital, teknologi LSI atau FLSI yang lebih murah. Jadi pun komputer-komputer sekarang pun dalam proses digitalisasi ya, maksudnya itu ya jarang yang komponen-komponen analog, membaca data analog dari alam atau dari luar kemudian langsung diolah, tapi dari digital dulu. Jadi kalau kalian mau membaca arah mata angin atau arah kecepatan motor atau gitu, itu masih analog, itu harus dirubah dulu ke digital, kemudian digital baru diolah untuk dikirimkan ke komputer atau ke prosesor ya. Kemudian integritas data, jarak yang lebih jauh bisa dilewatkan pada jalur dengan kualitas yang lebih rendah. Jarak yang jauh bisa dilewatkan pada jalur dengan kualitas yang lebih rendah ya. Jadi mengurangi kepekaan juga. Kemudian penggunaan kapasitas jalur. Di sini ada bandwidth tinggi, link economical. Kemudian yang kedua, degree of multiplexing easier with digital teknik ya. Jadi menggunakan, kalau kalian pernah multiplexer, pernah dengar kata-kata multiplexer dan demultiplexer, itu mungkin seperti itu ya. Maksudnya itu ya dia mengirimkan
langsung ke banyak jalur. Datanya tuh dikirim ke dari yang banyak, kemudian nanti diolah menjadi satu atau satu output. Kemudian pengamanan atau privasi. Di sini data-data yang huruf atau angka itu dienkripsi atau diekstrak atau dibuat zip ya. Kemudian baru dikirim. Jadi tidak langsung data langsung dikirim, tapi dienkripsi dulu, dibuat seperti zip itu. Kemudian integrasi di sini dapat memberlakukan sama terhadap data analog dan digital. Integrasi memperlakukan sama terhadap data analog dan digital. Kemudian ada transmission impairment, di sini penurunan nilai. Sinyal yang diterima bisa jadi berbeda dari sinyal yang dikirimkan. Di sini ada analog, degradasi kualitas sinyal. Kalau digital ya kesalahan bit disebabkan oleh atenuasi atau distorsi atenuasi. Ada delay distortion dan noise ya. Ini yang penurunan nilai atau nilainya itu tidak sesuai yang dikirimkan, data analog maupun data digital. Ini namanya penurunan nilai. Kemudian kuat sinyal menurun dengan bertambahnya jarak ya, ini juga mempengaruhi. Kemudian tergantung pada media transmisinya. Nah, ini semakin kuat pemancarnya ya semakin jauh kita bisa menerima datanya. Kuat sinyal yang diterima di sini harus cukup untuk dideteksi. Harus cukup lebih tinggi dibanding noise yang akan diterima tanpa kesalahan. Kemudian atenuasi merupakan suatu fungsi kenaikan dari frekuensi ya. Kemudian ada delay distortion. Di sini hanya ada di guide media dan kecepatan penjalanan atau propagasi bervariasi terhadap frekuensi. Delay distortion. Dan ada noise. Di sini sinyal tambahan yang masuk di antara transmitter dan receiver. Ya, sinyal yang tidak kita inginkan ya. Jadi, tapi ini kan noise itu hasil dari pengolahan dan harus difilter, harus dipisah ya antara sinyal yang telah mau dikirim atau sinyal yang asli hasil pengolahan dengan sinyal tambahan seperti ini, noise. Contohnya di sini thermal suhu. Akibat dari thermal agitation dari elektron tersebar secara uniform, secara umum ya. Kemudian ada noise putih, white noise. Intermodulation di sini sinyal yang merupakan penjumlahan dan pengurangan dari frekuensi aslinya yang menggunakan media bersama. Jadi ya hampir sama dengan noise ya di sini. Intermodulation. Sinyal yang merupakan penjumlahan dan pengurangan dari frekuensi aslinya. Oh, ini penjumlahan ya. Kalau noise kan hasil dari sinyal yang tidak kita inginkan dari hasil pengolahan. Kemudian yang noise crosstalk, di sini suatu sinyal dari satu jalur yang diambil oleh jalur lain. Jadi sinyalnya itu berubah jalur ya. Sinyal dari satu jalur yang diambil oleh jalur lain. Kemudian ada impuls. Impuls itu merupakan pulsa yang tidak beraturan atau spike, lonjakan. Contoh impuls di sini interferensi elektromagnetik eksternal. Ada short duration, amplitudo yang tinggi. Oke, kapasitas channel di sini kecepatan data rate. Dalam bit per detik, bit per second, ini ya bps yang sebagai satuannya itu bps, bit per second. Rata-rata di mana data dapat dikomunikasikan. Jadi kalau kecepatan data biasanya untuk RAM ya. Jadi kalau kalian membeli
memori RAM, dilihat kecepatan datanya sama memori utama. Kemudian bandwidth di sini dalam putaran per detik, cycle per second atau CPS dari hertz. Kemudian dibatasi oleh transistor dan media. Contohnya seperti di bawah ini ya. Jadi 1 detik dia ada 8 bps. Oke, bit per second. Kemudian model transmisi di sini ada 2, transmisi serentak atau paralel. Jadi transmisi serentak memerlukan saluran penghantar atau jumlah bit ya, di sini n bit jumlah bit pada satuan waktu. Ini keuntungannya kecepatannya lebih tinggi karena jalurnya banyak. Kemudian keburukannya biaya tinggi. Oleh sebab itu sesuai untuk jarak yang dekat hingga 100 meter. Contohnya kabel pada port printer. Ini yang printer zaman dahulu itu masih menggunakan port paralel di sini. Ada 25 pin di B25 ya. Ini untuk model transmisi serentak atau paralel. Kemudian ada model transmisi serial atau berseri ya. Kalau bahasa Indonesianya berseri, tapi kalau di Inggris kan ya serial. Kemudian 1 bit mengikuti 1 bit yang lain. Oleh karena itu kita memerlukan hanya satu saluran komunikasi berbanding dengan n bit ya. Paling cuma 2 kabel untuk serial RX TX. Keuntungan murah sesuai dengan jarak yang jauh. Kerugiannya di sini per bit sehingga kecepatannya rendah. Contohnya kabel konektor USB. Kemudian transmistor berseri atau serial dibagi menjadi 2 jenis. Transmisi asinkronus dan transmisi sinkronus. Oke, kemudian modus transmisi tidak segera atau asinkronus ini disebut juga start-stop transmission. Kemudian karakternya oriented, pengiriman data tidak teratur. Contohnya yang ada di gambar ini. Ini start bit, kemudian bit data, kemudian parity bit, ada stop bit. Keuntungan dari asinkronus ini dari segi teknis mudah. Setiap karakter mengandung informasi yang lengkap. Sinkronisasi sudah ada dalam setiap karakter pada start-stop bit. Kerugiannya di sini efisiensi transmisinya relatif rendah untuk data yang banyak. Kemudian lebih peka terhadap distorsi, sehingga kecepatan transmisi harus dibatasi. Kemudian sinkronisasi hanya tergantung pada start-stop bit saja. Oke, kemudian keuntungan modus transmisi asinkronus ya. Modus transmisi segera atau sinkron. Pengirimannya per blok, kecepatan transmisi tinggi, bit data yang dikirim harus senada ya, sinkron terhadap blok yang dikirim. Keuntungan modus transmisi sinkronus di sini lebih efisien ya, untuk data yang banyak. Lebih kebal terhadap noise, distorsi. Kemudian karakter-karakter sinkronisasi dapat dibuat lebih rumit sehingga dapat diharapkan akan diperoleh faktor sinkronisasi yang tinggi. Kemudian keempat, dapat menggunakan standar waktu timing clock bersama antara pihak pengirim dan pihak penerima. Dan yang kelima, kecepatan transmisi tinggi. Oke, kemudian modus transmisi segera atau sinkronus ini tadi sudah ya. Tidak efisien ini kerugiannya. Kerugiannya tidak efisien untuk data yang sedikit, segi teknis lebih sukar, berarti lebih mahal. Jika terjadi kesalahan sinkronisasi, maka akan terjadi kehilangan informasi ya pada satu blok.
Yang keempat, bila pada waktu pengiriman terhadap data yang salah, maka seluruh data satu blok akan dikirim ulang. Yang kelima, memerlukan saluran transmisi yang berkualitas baik. Oke, sampai saat ini ada pertanyaan teman-teman untuk pengolahan data komputer? Tidak, Pak. Oke, ya masih Belum, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. nanti kalau belum dong dilihat di YouTube saya ya. Ini kan sudah saya rekam semua kegiatan pengajaran daring, saya rekam di YouTube. Nanti kalian bisa dengarkan lagi untuk mempersiapkan ujian minggu depan ya. Minggu depan sudah ujian ya, sudah pertemuan ke-7. Minggu depan, Pak. Iya. Nanti kita pakai IC, bukan kuis tapi IC. Jadi ditulis tangan, kemudian difoto, nanti kirimkan ke email saya. Waktunya jangan mepet-mepet ya, Pak, kalau ujian. Iya. Nanti soalnya paling cuma 4 atau 5 itu. 4 tapi beranak, Pak. Enggak ya. Oke. Ada pertanyaan enggak tentang data, pengiriman data, pengolahan data komputer, noise, atau apa? Elektronika dasar sudah diajari membaca sinyal analog belum? Menggunakan osiloskop. Pas praktek kemarin sudah, Pak. Pas praktek, Pak. baca osiloskop. Sinyalnya itu dari mana? Sinyal yang dibaca waktu kalian praktikum elektronika dasar, itu sinyalnya tuh yang penghasil sinyal itu dari mana? Potensio atau baterai atau apa? Power supply. Power supply. Iya. Tegangannya berapa maksimal? 5 volt, 12 volt, 10 volt. 10 volt. 5 sampai 10. Itu digital atau analog? Digital. Digital. Analog pernah mengalami nggak? Pernah menampilkan data analog pada osiloskop? Menggunakan potensio, ada nggak? Diajari nggak? Belum, Pak. Belum, Pak. Jadi yang dibaca waktu elektronika dasar jadi sinyal digital ya, bukan sinyal analog. Teman-teman bisa membedakan nggak sinyal analog dan digital? Bentuknya bentuk gelombang. Bentuk gelombangnya gimana? Kalau digital gimana? Kalau analog gimana? Digital trapesium, Pak. Kotak-kotak. Terus analog? Analog gimana gelombangnya? Ini ya, sinyal periodik ini ya. Kelihatan? Iya, kelihatan. Ya besok lagi kalau masih mendapatkan elektronika dasar ya. Nanti kalau praktikum dibaca menggunakan sinyal analog seperti ini di osiloskop. Jadi paling enggak tahu besok kan masuk ke sensor ataupun BLC ataupun mikro, kalian harus bisa membedakan antara
sinyal analog dan digital. Nah, yang di komputer yang kita gunakan, laptop, itu kebanyakan digital. Karena data-data dari keyboard itu sudah dikirim ke prosesor itu dalam bentuk digital. Kemudian output dari prosesor dikirim ke monitor ataupun suara, speaker, atau data ke printer itu sudah digital semua. Jadi kebanyakan laptop ini sudah menggunakan sinyal digital, data digital. Kalau kita membaca suhu udara, tekanan, atau kelembapan, suhu, itu yang menggunakan analog. Datanya analog. Kalau kita masukkan ke data komputer harus ada alat yang mengkonversi dulu dari analog ke digital. Supaya laptop ini atau komputer ini bisa membaca data analog yang untuk suhu ataupun kelembapan. Oke ya. Ada pertanyaan lain teman-teman? Ada yang perlu didiskusikan nggak? Apa takutnya nanti kalian karena kita belajar online gini saya juga susah untuk melihat aktivitas teman-teman. Sebenarnya itu kuliah itu ditinggal tidur atau memperhatikan atau sambil ngopi, makan atau ngapain kan saya nggak tahu. Jadi saya memberikan materi ini supaya kalian paham, supaya kalian ini untuk dasar masuk ke mekatronik yang sebenarnya. Ini sebentar lagi kalian nanti akan masuk ya di pertengahan April, satu setengah bulan lagi. Jadi disiapkan ya, maksudnya sebelum praktek kalian harus benar-benar sudah paham. Datang ke kampus tuh langsung bisa praktik, tidak baca dulu, tidak memahami dulu, tapi harus sudah bisa paham dari awal, dari sekarang. Dibaca-baca, sering banyak membaca. Ini yang penting ya. Kalau kesulitan, boring di rumah yang dekat-dekat kampus bisa datanglah kita dosen-dosen juga masuk semua ya. Kalau kalian pengen diskusi, mau menanyakan apalah, semua materi kuliah ataupun di luar kuliah atau project, kalau kalian mendapatkan project di luar membuat mesin, ini bisa diskusikan sama dosen-dosen di Sanata Dharma. Ada teman-teman yang menyambi bekerja nggak? Halo? Gimana Pak? Teman-teman ada yang sambil bekerja nggak? Sambil bantuin mama di pasar, Pak. Enggak, Pak. Bantuin orang tua saja. Iya. Oke. Oke, nanti kalau belum jelas bisa langsung chat ke saya ya, langsung privat ataupun grup. Kita persiapkan untuk minggu depan hari Senin jam 8 ujian UTS tengah semester IC, siapkan kertas HVS, kemudian paling ya maksimal 5 soal IC semua, open book. Kemudian nanti hasilnya difoto, jadikan PDF dikirim ke email saya. Itu aja. Kalau tidak ada pertanyaan, saya minta bantuan untuk salah satu pimpin doa. Saya tunjuk ya. Di Stefanus Arda, pimpin doa. Siapa? Oke. Mari teman-teman kita menutupi kuliah hari ini. Saya pimpin secara Katolik.
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada kuliah pada pagi hari ini kami berjalan dengan lancar, dan semoga materi yang diberikan oleh dosen kami bisa menangkapnya dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Stefanus Arda. Sama-sama, Pak. Jaga kesehatan. Selamat melanjutkan aktivitas yang lain. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.